Gunung Kawi, Malang. Malam itu kabut turun cepat menutupi jalan kecil yang menanjak ke arah puncak. Di antara dinginnya udara, seorang pemuda bernama Raka Bidam melangkah pelan, menenteng tas kecil berisi dupa, kemenyan, dan sedikit sesajen yang ia beli dari pasar bawah. Katanya kalau mau kaya cepat Gunung Kawi punya jalan pintasnya sendiri. Raka bukan orang jahat, ia cuma putus asa. Usahanya bangkrut, ibunya sakit dan hutang menumpuk. Seseorang dari kota bilang, kalau ia datang ke Gunung Kawi dan melakukan ritual tertentu, maka dalam 7 hari hidupnya akan berubah. Asal ia berani dan siap bayar harga. Langkahnya berhenti di depan sebuah pohon beringin besar. Angin berdesir pelan tapi daun-daunnya bergetar seperti ada sesuatu yang bergerak di atasnya. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan. Pelan, lalu makin jelas. Padahal malam itu tak ada acara apapun di sekitar sana. Raka menyalakan dupa lalu berlutut. Kalau memang benar ada penunggu di sini, saya cuma ingin hidup lebih baik, katanya lirih. Asap dupa menari-nari di udara. Tiba-tiba dari balik kabut muncul seorang pria tua, mengenakan pakaian hitam lengkap dengan belangkon. Tatapannya tajam, senyumnya aneh. Kau tahu apa yang kau minta, nak? Raka terdiam. Segala yang datang dari sini, tak pernah gratis. Raka mengangguk meski jantungnya berdetak kencang. Ia sudah pasrah. Pria tua itu tersenyum lagi, lalu menunjuk ke arah jalan setapak di sebelah kiri pohon. Ikuti jalan itu. Jangan menoleh. Apapun yang terjadi. Raka mematuhi. Langkahnya mantap, tapi udara di sekitarnya semakin berat. Dari belakang terdengar langkah kaki lain. Tapi saat ia ingin menoleh, suara berat tadi bergema di kepalanya. Jangan menoleh. Beberapa menit berjalan, tiba-tiba tanah di bawahnya terasa lembek. Bau anyir menusuk hidungnya. Ia melihat genangan merah kehitaman. Air? Bukan. Itu darah. Dan dari dalam genangan itu muncul tangan-tangan hitam Muiksam yang mencoba menarik kakinya. Raka berteriak keras, tapi suaranya tenggelam dalam suara gamelan yang kini bergema makin keras, seolah ada pesta di tengah kabut. Ketika ia akhirnya berhasil melangkah keluar dari genangan itu, napasnya tersengal. Di depannya tampak sebuah bangunan kuno, seperti pesanggerahan tua. Di dalamnya, terlihat orang-orang duduk melingkar. Wajah mereka tertutup kain putih. Di tengah ruangan ada meja besar dengan satu kursi kosong, seakan menunggunya. Pria tua tadi muncul lagi, kali ini di ujung ruangan. Duduklah, kau sudah diterima. Raka menelan ludah, ia duduk. Lalu semua orang serentak menoleh ke arahnya, membuka kain putih di wajah mereka, dan ternyata wajah-wajah itu bukan manusia. Mata mereka hitam seluruhnya, mulutnya robek sampai ke telinga. Dan dari belakang suara pria tua itu bergema. Sekarang kau bagian dari mereka. Raka menjerit, tapi tiba-tiba semuanya gelap. Seminggu kemudian warga desa bawah Gunung Kawi heboh. Ada seorang pria ditemukan duduk di bawah pohon beringin besar, matanya kosong menatap ke arah puncak. Tangannya menggenggam kuat sebuah kantong plastik berisi uang baru jutaan rupiah. Tapi sejak hari itu Raka tak pernah bicara lagi. Ia hanya duduk, tersenyum, dan setiap malam Jumat suaranya terdengar bersenandung, suara gamelan dari arah gunung. Dan orang-orang yang lewat di sekitar sana mengaku, jika mereka berhenti sejenak dan mendengarkan baik-baik, mereka bisa mendengar satu suara yang memanggil pelan dari kabut. Aku cuma ingin hidup lebih baik.